teman-teman, aku Mailani Tita Maharani. Jujur deh, siapa di sini yang kalau dengar PPh pasal 23 langsung mikir, ini apaan sih? Tenang, di video ini aku bakal jelasin PPh 23 dengan cara paling simpel biar kalian paham tanpa overthinking. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih PPh pasal 23 itu? Nah, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Artinya, pajak ini langsung dipotong, bukan dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. PPh pasal 23 berbeda dengan PPh pasal 21 yang khusus untuk gaji karyawan. Dalam PPh pasal 23 ada dua pihak utama. Pertama, pemotong pajak, yaitu badan pemerintah atau badan usaha. Kedua, penerima penghasilan, yaitu orang pribadi dalam negeri atau badan usaha dalam negeri. Jadi, setiap ada transaksi jasa atau penghasilan tertentu, perusahaan wajib memotong PPh pasal 23. Sekarang kita bahas objek PPh pasal 23, yaitu penghasilan apa saja yang dikenakan pajak ini. Objek PPh pasal 23 antara lain dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa selain tanah dan bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya sesuai ketentuan. Perlu diingat, sewa tanah dan bangunan tidak masuk PPh 23 karena dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 23 dibagi menjadi dua. Pertama, tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Kedua, tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa selain tanah dan bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Catatan penting, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pajaknya naik 100%. Artinya 2% menjadi 4% dan 15% menjadi 30%. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh sederhana. Misalnya, PT A membayar jasa konsultan kepada PT B sebesar 50 juta. Karena ini jasa konsultan, maka dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Maka perhitungannya 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Artinya PT A tidak membayar penuh 50 juta. Tetapi PT A hanya membayar sebesar 50 juta dikurangi 1 juta, yaitu 49 juta. Kenapa hanya 49 juta? Karena 1 juta dipotong oleh PT A untuk dilaporkan ke negara sebagai PPh pasal 23. Dan terakhir ada bukti potong dan pelaporan. Pihak pemotong wajib memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada penerima penghasilan. Bukti potong ini sangat penting karena bisa digunakan sebagai kredit pajak saat melaporkan SPT tahunan. Untuk waktunya sendiri, pajak disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan SPT masa dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, sekarang PPh 23 udah nggak jadi misteri lagi kan? Kalau kamu pengen ngerti pajak bukan cuma PPh 23, tapi seluruh dunia perpajakan dan akuntansi, dari dasar sampai profesional, yuk gabung di program studi akuntansi ITEBIS.
belajar bareng dosen berpengalaman, materi yang langsung kepake di dunia kerja, dan lingkungan kuliah yang suportif dan asik banget. Klik link di deskripsi, daftar sekarang dan mulai perjalanan karirmu jadi akuntan masa depan.